Flat never flat, ketemu lagi. Mau ketemu orang, dia kerjanya itu menghandle burung kicauan. Jadi dia tempat kerja ini dia jual beli burung lah intinya. Tapi burungnya impor. Kebetulan sudah sampai ke tempat lokasi. Di sini itu ada namanya Om Beng Beng Mut. Di sini tadi kita udah lihat nih banyak sekali burung. Kalau saya pribadi sebagai dokter hewan cuma taunya ini kenari gitu. Tapi kayaknya kok bentuknya beda-beda. Nggak tahu nih kenari apa saja, mungkin nanti kita bincang lah sama Om Mut ini. Apa aja sih yang ada di sini? Anda ini siapa sih sebenarnya? Saya hanya penghobi burung, cuman banyak yang manggil juga. Dulu sih Bengki, Beng atau Bengki gitu ya. Cuman kan ada yang panggil juga mungkin karena bercandaan, ada yang Mut. Cuman ya antara itu, tapi kebanyakan panggil Mut sama Bengki. Nama aslinya Bambang lah. Di sini tadi kita lihat nih banyak sekali. Kalau secara sekilas nih, Bengki, ini kan kayak kenari nih. Ini sebenarnya kenari semua atau apa sih di sini? Kenari ya. Kalau sini kan dulu kita apa yang lagi rame imporan dulu di Lakbet. Cuman sekarang kita lagi bermain lagi di kenari gitu. Lihat pangsa pasar yang lagi rame kenari. Jadi bos juga lagi main di kenari lagi. Banyak jenisnya. Dari Yorkshire, Rijat Kenari, Water Slinger Kenari, Spot Fancy, ada juga Belgian Boschu. Rijat Kenari itu yang batik, ada ciri khasnya masing-masing. Kalau untuk di Singer itu orang banyak itu cari di Rijat sama di Spanish Timbrado. Tapi kalau untuk postur banyak sekarang ada Rasmi, ada Spot Fancy, ada Yorkshire itu masuk ke postur, Spot Fancy itu masuk ke postur juga. Nah kalau kayak gini, ini kenari ini masuknya jenis burung kicauan atau bentuk? Dua-duanya, kicau dan bentuk. Kalau bentuk itu masuk ke postur. Dia main berkicau juga kan udah banyak kontesnya juga, kontes kenari. Gitu. Untuk suaranya semua sama ini? Ada beberapa perbedaan. Di setiap jenisnya itu ada beberapa perbedaan. Gitu. Yang mencolok itu di Spanish Timbrado, Water Slinger, Rijat Kenari itu beda. Mereka ada tipikal masing-masing gitu. Kalau Scott Fancy Belgian Boschu ada yang hampir-hampir mirip gitu. Yorkshire juga ada yang hampir mirip, cuma suara agak lebih kencang. Ini kan saya kan orang awam nih mengenai burung ya. Ya bunyinya kan ciricit gitu kan. Itu yang bedanya nada tonasenya atau misalnya ciricit ada kek atau gimana? Ada beberapa oktav yang dia perbedaan di lagunya, di cengkoknya itu beda, tarikannya. Nah itu beberapa beda. Jadi irama lagunya, irama lagunya beda-beda. Di nadanya itu ya. Kalau ciricitnya mah hampir mirip ya. Hampir mirip, cuman tetap iramanya yang beda. Ada yang irama. Beda dengan lakbet ciricitnya. Dari tadi nih kita kan lihat-lihat nih, ada yang kecil, ada yang besar. Bentuk yang paling besar di kenari jenis apa? Untuk saat ini Yorkshire Kenari. Yorkshire. Berarti tadi yang paling besar di sana ya, Yorkshire. Dan untuk warna ini sebetulnya semua bisa mendapatkan semua warna atau ada ciri-ciri tertentu? Enggak, kalau untuk warna Yorkshire itu perbedaannya di postur bukan aja. Warna. Beda dengan Rijat Kenari itu dia di warna pasti ada ciri khasnya batik. Kayak bentuk batik. Kayak bentuk batik yang tadi hijau tapi dia batik, terus ada kayak pakai topi haji di kepalanya itu ada warna kuning. Ya. Itu Rijat Kenari itu ada perbedaan. Nah, kalau di postur warna sama aja semua, cuman perbedaan bentuk yang tadi kayak ada yang L itu Belgian Boschu yang bentuknya seperti L, terus ada yang seperti bulan sabit itu disebut Scott Fancy. Nah yang banyak postur itu Yorkshire, jadi beberapa tipikal postur beda. Ada yang kayak perahu kan orang-orang itu sebutnya posturnya beda-beda. Ada yang jentit, ada yang kaki tinggi, ada yang senang seperti wortel dibalik kan, ada seperti wortel dibalik. Nah seperti ini kan beda-beda gitu gambarnya Yorkshire. Jadi luas postur di Yorkshire itu karena nggak semua orang sama, kesenangannya beda-beda. Dari Yorkshire itu orang bisa mengeksplorasi, saya senangnya seperti ini posturnya, beda dengan Scott Fancy atau Belgian Boschu. Posturnya hanya seperti itu, kayak Rasmi dia hanya seperti itu, seperti lakbet agak besar. Scott Fancy semua sama kayak bulan sabit, yang beda itu Yorkshire walaupun besar tapi dia banyak beberapa perbedaan derajat di berdirinya dia gitu.
Kan dulu kan sempat berhenti gara-gara lovebird. Ya. Ya, bukan berhenti sih sebenarnya imporan jarang gitu karena kan dulu rame di lovebird itu lagi booming. Nah, importir semua memasukkannya lovebird. Kenari jarang karena di sini juga mungkin kan orang lagi beralih ke kenari. Nah, ke lovebird. Nah, sekarang kenari lagi rame lagi. Nah, importir juga memasukkannya kenari karena kenari ada siklusnya. Tidak seperti lovebird. Kalau lovebird bisa tiap bulan datang dari imporan. Tapi kalau kenari itu ada range waktunya kayak seperti ini udah mulai masuk musim impor dari sana di antara bulan 10, bulan 9 sampai nanti di antara bulan 2 atau bulan 3. Dari bulan 3 ke sini tuh biasanya kosong. Karena di sananya kan safety breeding. Di sananya juga stop ya. Nah, ini kenapa yang mau menyebabkan kadang ramai kenari, kadang ramai lovebird? Biasanya hukum di mana? Hukum pasar. Kalau sudah terlalu banyak kayak lovebird atau sudah terlalu banyak yang menciptakan, terlalu banyak customer yang sudah bisa, ya itu udah pasti banyak Bisa breeding. sudah makin banyak barang yang di pasaran, sedang pembelinya sudah mulai berkurang, itu udah pasti akan mengikuti secara langsung. Ya, ini sekilas ya buat yang menyaksikan. Saya kenal beliau ini kan di ternak kenari dulunya. Terus tiba-tiba pas waktu musim kena, saya nanyain kenari masih ada nggak? Udah nggak ada, sekarang ganti lovebird kali ya waktu itu. Pas nanya lagi lovebird, ganti lagi kenari. Lovebird sih masih ada kalau untuk ternakan di rumah gitu aja. Cuman kan kalau di sini kita impornya lagi di kenari. Nah, ini kita sekilas nih. Kamu sebetulnya di sini tuh kerja atau apa? Saya kerja. Nah, kerjanya ini sebetulnya kegiatannya apa aja sih di sini? Rutinitas biasa seperti kita merawat kicauan nih, paling pagi-pagi kita beres, datang kita bersih-bersih ya, terutama kan kebersihan kalau di kenari itu. Kita ganti koran, ganti air, cek pakan, terus egg foodnya, extra foodingnya itu kan harus berganti-ganti. Seperti kayak telur, terus kayak kalau orang banyak ada yang brokoli, ada yang pakai sosis. Gitu. Nah, kalau di sini utama kita paling pakai apel. Apel itu paling utama, paling apel. Telur hanya penunjang aja, jarang kita pakai tiap minggunya. Yang selalu kita pakai itu apel. Apel dengan CD. Apelnya yang seperti apa itu? Apel merah. Kita nggak pakai apel biji karena kalau apel biji itu kan terlalu agak ada asam. Jadi apel yang apel merah manis. yang New Zealand yang manis. Apalagi kalau sudah setengah agak matang gitu kan itu udah ngepros, itu lebih bagus dibanding itu. Oh iya, jadi si apel yang mau mengarah ke busuk ya itu yang bagus kalau untuk dimakan burung itu mereka yang lahap yang seperti itu karena titik manisnya udah enak, beda sama yang masih muda terlalu Oke, sekarang saya mau nanya nih, tadi sempat bilangnya telur itu telur ayam atau telur burung? Kepakai semua, ada yang telur ayam pakai, untuk ada yang telur puyuh pakai gitu. Telur puyuh. Kebanyakan kalau untuk di kurung-kurung satu yang kayak gini ya, yang di atas itu biasa kita pakai telur puyuh. Tapi kalau untuk yang liar kayak tadi ada beberapa banyak penghuninya, itu kita bisa pakai telur ayam. Nah, berarti saya harus belajar lagi nih. Kenari ini termasuk karnivora atau herbivora? Kok sempat-sempatnya dia makan telur juga gitu ya? Ya udah, itu pembahasan lain lah. Sebenarnya itu hanya untuk extra fooding ya. Karena kita kalau nggak dikasih telur pun nggak apa-apa. Gitu kan. Setahu saya kan kenari ini pemakan biji-bijian. Biji-bijian gitu. Ini kan finch breed ya. Ya, jenis pemakan bijian, cuman finch ada lagi jenisnya. Ada lagi jenisnya. Goldfinch itu, terus ada lagi kayak siskin, beda lagi. Kalau kita hanya kenari. Siskin ada di sini? Ada di siskin. Itu tuh siskin tuh memang jenisnya atau bisa dicampur dengan kenari? Ada bisa campur dengan breeding dengan kenari, itu disebutnya mulai. Kalau untuk di Indonesia itu ada yang mulai, ada yang sebut R1, R2, begitu keturunannya seperti kayak siskin dengan kenari gitu. Cuma kita juga baru mau mulai di sini ternak. Baru mau mencoba mulai itu. Itu gimana? Lebih bagus hasilnya atau malah kurang bagus? Untuk beberapa proyek bagus karena mereka mengubah untuk warna natural alami Indonesia. Mereka mau menciptakan seperti kayak warna merah polos, itu kan nggak perlu pakai kayak di luar, itu kan mungkin pakai pewarna untuk di makanan untuk menciptakan melanin bulunya dia berubah warna merah. Nah, ini saya paling seneng nih ya, ngobrol-ngobrol tentang penghobi. Di sini di burung ya sekarang.
Ini mereka nih main secara tidak langsung, main bioteknologi kuno, mencampur-campurkan jenis, terus memaksimalkan warna bulu, kayak gimana, memaksimalkan postur dan pita suara ya. Itu kan sebetulnya teknologi yang secara alami kan mereka sebetulnya itu aja untuk burung sebetulnya. Nah ini kan juga kalau misalnya di alam kayak apa tadi namanya siskin ya, siskin sama kenari kalau misalnya di alam kemungkinan mereka nggak akan kawin sih kalau dibiarin aja. Mereka akan mencari siskin lagi atau kenari lagi. Nah ini gimana caranya mereka mengawinkan? Saya kurang tahu, itu mungkin rahasia mereka. Nah perkiraan nih, ini yang biasanya kalau penggemar hobi udah gitu pasti nyari harga kan. Ini kan, nah antara tadi beberapa jenis nih, mana sih yang paling tinggi harganya? Kalau untuk di kenari Yorkshire masih paling tinggi. Di kenari paling tinggi, berapa sih tingginya? Yorkshire itu sekarang range-nya itu gacor untuk jantan itu bersekitar 6 sampai 8 juta. Ada yang bisa sampai 9. Itu hanya untuk breeding ya, beda sama untuk yang untuk Yorkshire yang untuk bisa main lapang malah bisa puluhan juta. Wih, itu yang bisa kontes ke lapang itu bisa puluhan juta, bisa di atas 20, 30. paling kalau penang. Gitu. Itu yang kontes. Kalau untuk kita hanya untuk jual untuk breeding itu paling bagus di 6 sampai 9 juta itu. Di sini harganya seperti itu. Ya, di sini paling 6 sampai 8, 6 sampai 7 tergantung postur mewahnya si Yorkshire. Kita mengikuti posturnya gitu. Harga jual ya kita udah nggak mungkin dong dengan patokan kita jual Yorkshire dengan harga tinggi misalnya posturnya kurang memadai. Jadi kita mengikuti range si posturnya itu karena ada di sini kan ada. Kita kalau untuk imporan sekarang tidak main sistem colokan seperti dulu. Kita open box, kita bongkar dengan harga grade A, grade B, grade C. Jadi dengan katanya gini ya, walaupun Kang Mut ini bekerja di sini, bisa dibilang sudah profesional ya, sudah tahu kualitas burung yang mana yang bagus itu ini. Jadi mungkin Kang Mut juga di sini yang menentukan harga juga, jangan-jangan? Enggak juga. Itu biasa paling dengan meeting dengan bos kan, gitu ngikuti arus. Kita juga nggak mungkin jual di bawah pasar. Kalau memang harganya bagus ya kita harus ikut dengan harga bagus ya. Karena nggak mungkin kalau kita jual kita jual di bawah pasar sama dengan harga pasar. Ya pas. Dengan kata lain kan Kang Mut ini udah tahu grade A, grade B, grade C kan. Jangan gajinya gede nih. Amin. Karena kan yang kesini itu bukan hanya untuk kebanyakan, bukan hanya untuk pemakai ya. Kebanyakan kita di sini juga penjual lagi ya. Untuk orang jual lagi. Gitu. Ini kalau tadi ya saya masuk ke sini, memang tempatnya agak tersembunyi ya. Iya. Nah ini tuh, tapi pembeli banyak loh sini. Mungkin udah ternama di sini ya. Ini nama tempatnya apa sih? Ini SG Bird Shop. SGB. SG Bird Shop. Ada kok di Google. Mungkin di Jalan Cikaso Besi nomor 10 Bandung. Di online ada lah ya. Nah, kan tadi Kang Mut nih kerjaannya pagi-pagi ngeberesin, bersih-bersih. Cuman karena saya sering lihat aja ya, kalau di dunia burung kicau itu apa perlu dimandiin sama dijemur itu perlu nggak? Kalau dijemur sih perlu kita untuk menghangatkan, ambil matahari vitamin D-nya itu kan perlu. Itu tidak bisa tergantikan kan. Ini sebanyak ini dijemur. Kita gantian dong. Gantian. Kalau untuk jemur itu kan kita lihat sikon. Ada kadang-kadang situasi buruk atau menung yang kita nggak keluar. Kalau untuk mandi mereka mandi sendiri. Kebanyakan walaupun di dalam juga kita nggak jemur. Kalau emang dia mau mandi kita kasih cukup besar juga mereka mandi sendiri. Karena kita kan dua, makanya seperti ini kita kasih untuk minum, untuk mandinya karena kebanyakan juga burung kalau emang sudah untuk mandinya kotor dia nggak akan minum, pasti beralih minumnya. Nah ini tadi ada isinya, cuman tadi ada yang datang ke sini jadi ambil beli. Jadi udahlah, ini karena jaraknya yang paling jauh di sini. Ini sempit loh tempatnya, bukan sempit banyak kandang dan banyak sekali burung. Ini kata Kang Mut ini udah setengahnya udah pada laku. Kalau setengahnya segini, penuhnya berapa puluh ekor? Lumayan. 100 kali lah, 1000. Wih, 1000. Berarti ini setengahnya kalau mungkin sekitar 400-500 ekor nih. Memang nggak ada sih, ini paling di bawahnya. Oh di bawah, nggak nyampe separuh gitu ya. Kita nggak kerasa loh ngobrolin burung karena pembahasannya
satu kenari aja banyak sekali jenisnya. Dan saya tahu kan di pasar burung itu jenis kenari cuma satu, cuma beda-beda warna aja gitu. Nah pas kesini kok beda-beda bentuk badannya gitu. Apalagi kenari gitu. kalau mau komplit nanti bisa di bulan depan dok, di pertengahan itu kita datang barang lagi. Nah mungkin kalau dokter mau lihat unboxingnya juga berapa puluh petinnya di sini ya, beberapa jenis burung kenari gitu ya, bisa Saya lihat ya. bisa Boleh lihat ya. boleh lihat unboxingnya. Nanti mudah-mudahan waktunya tepat kayak sini lah. Ya. Nah ini saya satu lagi nih Kang Mutmut, kan sudah pernah kenari, sudah pernah lovebird. Nah mudahan mana sih cara merawat? Sama-sama aja sih kalau menurut saya. Ada main plusnya dok. Apa itu? Kalau main plusnya itu ya sebenarnya kalau untuk ternak lovebird itu tidak perlu bermain jemur matahari juga bisa. Lovebird. Kalau kenari harus Kenari ya waktu-waktu kita untuk rekondisi juga bisa, tapi ada beberapa orang yang ternak mereka tidak kena matahari juga bisa, tinggal tergantung asupan vitaminnya kita mau mengurus ke sana kemana gitu. Memang kalau untuk lovebird paling agak simpel ya dibanding kenari ya. Dari faktor badan lebih kuat mungkin lovebird dibanding Yorkshire gitu. Untuk perawatan harian ya mungkin lebih simpel lovebird dibanding Yorkshire. Ini berapa umur dia mereka kalau misalkan untuk hidup kenari? Wah, belum tahu ya. Tapi ada yang sampai saya dengar punya kawan juga ada yang sampai 8 tahun. 8 tahun. Ada yang sampai 6 tahun. Gimana perawatan? Ya, nah satu lagi nih, untuk mereka berkicau di umur berapa sih? Range untuk berkicau itu kebanyakan kalau anak ya itu biasanya di 7 bulan. Di umur 1 bulan juga 1 bulan 2 bulan dia itu bisa dibilang sudah ngigau. Kalau untuk bayi itu belajar bunyi itu di umur 1 bulan, kalau untuk jantan sudah ada bunyinya walaupun tipis pelan gitu. Nah untuk gacornya itu untuk suara kencang itu biasanya di atas 6 sampai 7 bulan. Kang Membeng, Kang Mutmut, tolong tips dan ininya bagi pemula lah yang nonton, apa sih yang harus dilakukan kalau mau memelihara burung kenari ini atau memilih jenisnya seperti apa, itu baiknya seperti apa sih? Kalau menurut saya sih menurut hati ya, senangnya di mana, jangan menurut kata orang ini bagus, tapi kalau kita belum bisa memeliharanya dari hati itu akan susah gitu. Karena semua hewan peliharaan kalau saya pribadi itu harus dari hati. Kita senang nggak lihat burung itu, kalau kita merawat dengan senang juga kita jangan diuber dengan nominal. Kalau kita sudah belajar hobi dengan diuber dengan nominal itu akan susah. Karena ada ketemu kendala sedikit, kita pasti akan emosi atau gimana. Tapi kalau kita dengan senang, kita senang dengan burung itu, dengan jenis burung itu, terus kita rawat, kita ternak, kalau ada kendala kita nggak terlalu enjoy. Tapi biasanya di situ letak kesimpulan dibanding orang yang mereka bermateri, senang di kenari, materi gini, mendengar kata tapi tidak senang dari hati, dia nggak senang bentuknya, baru dirawat beberapa hari bosan. Nah, jadi peliharalah dari hati yang memang kita senang dengan jenis burung itu, karena di kenari itu kan banyak. Nah, jadi dari hati. Baik, terima kasih Kang Mutmut. Untuk sesi ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Pet Never Play.